warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Oke Sapa, obrolan kesehatan Sabtu pagi. Bersama saya Sari yang hari ini akan ngobrol bersama salah satu dokter spesialis anak di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, yaitu Dr. Dewi Laksmi, spesialis anak Magister Kesehatan. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Tema kita hari ini yaitu mengenai percepatan pencegahan stunting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, angka kejadian stunting di daerah Kabupaten Kendal sangat tinggi. Langsung saja ya dokter, apa itu yang dimaksud stunting dok? Oke. Stunting itu sebetulnya adalah perawakan pendek. Nah, yang dikatakan perawakan pendek itu adalah kalau kita lihat dari plot kalau tiap bulan nimbang itu ya Mbak ya. Jadi panjang badan atau tinggi badan per umur itu di bawah -2 SD simbang baku ya. Nah, tapi kita harus tahu penyebabnya. Penyebabnya karena kekurangan gizi kronis. Nah, jadi seperti harus dibedakan ya dengan stunting dengan stunted. Nah, kalau stunted itu perawakan pendek yang biasanya disebabkan oleh faktor-faktor genetik ya, genetik, mutasi gen gitu ya, seperti penyakit-penyakit akondroplasia. Contohnya kalau artis itu kayak Ucok Baba atau Daus Mini. Nah, itu bukan stunting ya, tapi stunted, perawakan pendek itu deh. Oh iya, jadi stunting itu kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama ya dok, atau kronis. Kemudian dokter, untuk kejadian stunting di Kendal sendiri ini bagaimana dokter? Oke, jadi sebenarnya di Indonesia itu Indonesia cukup jadi juara ya, karena peringkat kelima. Wow, peringkat kelima setelah India, Pakistan, Nigeria. Nah, untuk di Indonesia sendiri secara keseluruhan sekitar 36%. Nah, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2019 ya, itu sekitar 5,6%. Kemudian 2020 sekitar 8,3%. Sementara sampai September 2021 itu 9,5%. Nah, ini agak meningkat ya Pak ya. Jadi kita udah mulai tahun ke tahun. Iya, udah mulai harus waspada nih kalau udah mulai meningkat kayak gini. Nah, mungkin ya peningkatan stunting tiap tahun ini bisa jadi karena memang mungkin screeningnya yang lebih bagus ya, kita lebih agresif, jadi mendapatkan kasusnya jadi lebih banyak. Satu itu. Terus yang kedua, mungkin karena COVID ini jadinya banyak yang nggak bisa kerja, akhirnya ekonominya jadinya menurun, akhirnya tingkat stuntingnya juga meningkat. Oh iya. Itu Mbak. Kemudian dokter, penyebab stunting sendiri itu apa ya dokter ya? Oke, penyebab stunting itu banyak sekali Mbak ya, tapi yang paling jelas itu adalah asupan nutrisi yang tidak adekuat. Jadi intake-nya tuh kurang sekali. Banyak penyebabnya. Ya, nggak mencukupi. Nah, misalnya ya, yang pertama itu kalau untuk saat ini mungkin lebih banyak di masalah-masalah sosial ya. Jadi kemiskinan ya, kemiskinan itu otomatis dengan kemiskinan itu ketersediaan pangannya juga kurang. Nah, itu mungkin butuh solusi, mungkin bantuan dari pemerintah atau bagaimana lah gitu ya untuk mengatasi kemiskinannya ini. Terutama COVID gini banyak PHK ya. Iya dok. Nah, terus yang kedua itu mungkin masalah ketidaktahuan, terus ketidakpedulian, mispersepsi. Nah, ketidaktahuan misalnya gini, masalah kandungan gizi, nggak semua orang tuh ngerti tentang kandungan gizi. Gitu. Nah, kadang apalagi dengan sosial ekonomi yang rendah, terus kemudian tingkat pendidikan yang rendah. Nah, itu kadang-kadang mereka tuh nggak tahu ini nih isinya banyak proteinnya, ini nih isinya banyak karbohidrat. Yang penting makan kenyang gitu. Pokoknya kenyang lah. Atau memang karena ketiadaan tadi, jadinya ya wes asal masuk aja gitu. Nah, satu itu kandungan gizi nggak ngerti. Nah, terus kemudian cara pengolahan makanan. Nah, makanan yang gimana sih yang kalorinya tinggi? Nah, mungkin kadang-kadang mungkin salah persepsi juga. Jadi, nggak boleh digoreng nih, takut batuk. Nah, kadang-kadang sering tuh pasien-pasien saya kayak gitu. Padahal kan justru dengan digoreng, asal dengan digoreng dengan benar, itu kan kalorinya justru akan meningkat. Gitu. Terus kemudian juga kadang-kadang saya lihat pasien itu cara pembuatan susu. Kadang tidak tepat cara pembuatan susu. Mungkin yang ngopeni atau mbahnya udah sepuh gitu ya. Kadang buat susunya ya udah asal kelihatan putih aja gitu. Jadi nggak pakai takaran. Nah, kalau misalnya takarannya kurang, akhirnya kalori yang masuk juga rendah. Akhirnya ya gizinya akhirnya beratnya nggak naik gitu. Tetap aja. Terus kadang-kadang juga ada pandangan-pandangan kepercayaan, misalnya ada yang menganut
hanya makan sayur gitu ya, dan itu diterapkan juga vegan ya, dan itu diterapkan ke anaknya juga. Nah itu kalorinya juga nggak ada. Nah terus apalagi ya, mungkin juga pemberian makan terlalu awal ya, mungkin kalau di Kendal mungkin 6 bulan gitu dok, terlalu awal itu. Ya kadang-kadang masih usia 1 bulan udah dikasih pisang uleg ya. Saya sering dapetin pasien itu seperti itu waktu saya awal-awal di sini. Sekarang sih udah agak mending lah ya, udah jarang gitu. Nah pisang uleg, nah akhirnya perutnya si bayi jadi nggak nyaman, akhirnya frustasi, dia malah nggak mau makan. Iya ya. Terus ada juga jadi pemberian makan yang kurang tepat lah, itu banyak sekali. Nah untuk hal-hal seperti ini yang paling penting adalah seperti ini kita berikan sosialisasi, memberikan edukasi, konseling gitu kepada masyarakat gitu. Jadi biar mereka tuh tahu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang berikutnya adalah masalah sosial lain. Masalah sosial lain tuh misalnya depresi pasca kelahiran. Nah, baby blues ya. Baby blues. Kadang-kadang ibu-ibu dengan anak pertama itu stres sendiri ya. Stres sendiri. Kalau stres akhirnya ASI-nya nggak keluar. Kalau ASI-nya nggak keluar, kalau didiemin ya nggak ada tindak lanjut, lama-lama bisa stunting juga. Soalnya nggak dapat ASI ya. Iya, intake-nya kurang. Terus kadang-kadang juga mungkin ada abuser terhadap anak, itu juga bisa itu mengakibatkan stunting seperti ini. Mungkin itu. Terus yang berikutnya ini penyakit-penyakit atau kondisi medis tertentu. Nah, ini yang mungkin harus ditindaklanjutin ya. Nah, tadi yang pertama kalau pada bayi itu yang sering tuh masalah ASI yang tidak adekuat. Nah, tidak adekuat itu mungkin juga karena tadi ya, karena ibunya stres tadi itu ya, jadi baby blues tadi. Terus kadang-kadang mungkin cara menetainya nggak benar. Ya, kadang-kadang mungkin asal aja pokoknya asal nempel gitu ya. Padahal kan sebetulnya ada caranya. Jadi si bayi harus menghadap ke kita. Jadi perlekatannya bagaimana, terus mulutnya harus gimana, gitu kan sebetulnya ada gitu ya. Nah kadang-kadang itu nggak tepat. Jadi kadang-kadang cuma di putingnya, di ujungnya tok misalnya gitu ya cara netainya. Jadinya putingnya lecet, akhirnya ibunya kesakitan, akhirnya ASINya sedikit. Stres. Ibunya stres, akhirnya turun lagi produksinya. Nah, kalau seperti ini yang harus kita lakukan adalah kita edukasi cara laktasinya diperbaiki, pelekatannya, posisinya kita perbaiki, dan edukasi untuk menenangkan ibunya mungkin ya kalau memang stres. Terus yang kemudian mungkin masalah mulut atau gigi. Nah, itu juga sering tuh Mbak. Jadi ternyata misalnya karies, kupes ya, karies, kupes, lubang ya. Kita lubang satu aja sakitnya luar biasa. Nah pada anak tuh kan sering ya lubang gitu ya, karena makan permen kebanyakan segala macam, lubang, coklat gitu kan. Akhirnya banyak lubang nyeri, akhirnya nggak mau ngunyah, akhirnya nggak mau makan, didiemin ya sudah, akhirnya stunting gitu. Terus kemudian kelainan bawaan seperti bibir sumbing. Nah, itu buat minumannya susahnya minta ampun. Nah, itu kita juga harus diedukasi gimana cara minumnya gitu. Nah, terus kemudian juga ada kelainan-kelainan bedah seperti penyempitan di lambungnya gitu ya. Atau ada gastroesophageal reflux gitu ya. Jadi cepat muntah, gampang muntah ya. Nah, itu harus ditindaklanjutin. Karena kalau muntah berkelanjutan gitu, kalau nggak teratasi ya akhirnya kekurangan gizi. Lama-lama BB-nya turun gitu, eman-eman gitu ya. Terus kemudian yang sering nih penyakit-penyakit seperti penyakit jantung bawaan, itu ya memang susah lah naiknya penyakit jantung bawaan, dan itu harus diatasi. Terus gangguan tumbuh kembang, kadang-kadang gangguan tumbuh kembang itu oromotornya tuh memang koordinasinya nggak bagus. Jadi kadang-kadang gangguan menelan. Itu juga harus ditindaklanjutin. Jadi seandainya memang dibutuhkan sonde NGT yang selang dari hidung, itu ya kalau memang diperlukan ya diberikan harus ditindaklanjutin daripada kekurangan gizi berkelanjutan. Kemudian bisa juga pada diare yang sering gitu ya, diare berulang, bisa karena infeksi itu bisa karena higien dan sanitasinya. Nah ini makanya tugas kita juga nih untuk mengatasi higien sanitasinya dengan edukasi tadi. Terus kemudian diare juga bisa disebabkan oleh karena malabsorpsi atau mungkin alergi susu sapi atau apa, itu juga bisa ngakibatin diare jangka panjang.
Kemudian infeksi ini sebenarnya kalau masih bisa diatasi dengan imunisasi, nah imunisasi itu harus dikejar. Nah, kadang-kadang kesadaran untuk imunisasinya ini masih kurang ya. Ada yang anti-vax segala macam. Nah, itu yang edukasi kita juga harus lebih tinggi lagi. Susah kalau seperti itu. Padahal itu untuk mengatasi supaya infeksinya nggak jadi lebih berat gitu, untuk mencegah. Nah, terus penyakit-penyakit seperti infeksi kronis, misalnya TB ya, TBC atau HIV itu ya, atau tiroid mungkin ya, itu juga bisa mengakibatkan seperti itu. Terus penyakit-penyakit kronis seperti keganasan, ya, gagal ginjal, kanker tadi. Nah, itu biasanya juga berat badannya cepat turun. Nah, terus kemudian anemia, cacingan. Terus yang terakhir nih yang paling sering nih prematur ya. Prematuritas, BBLR ya. Nah, itu gimana caranya mencegah jangan sampai terjadi prematur lah. Iya. Harus cukup bulan gitu ya, Dok ya. Ya, sebaiknya. Lahir sebaiknya. Iya, gitu. Kemudian dokter, apa saja dampak dari terjadinya stunting ini, dokter? Oke. Jadi dampak dari stunting ini adalah secara keseluruhan itu mengakibatkan kualitas anak yang rendah. Jadi begini, misalnya kalau sejak kecil gitu ya, nutrisinya tuh memang tidak baik gitu ya. Nutrisi tidak baik, akibatnya juga perkembangan otaknya juga nggak bagus. Perkembangan otak yang nggak bagus akhirnya mengakibatkan akademisnya juga kurang baik ya. Kalau akademisnya kurang baik, akhirnya nanti dia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu juga menjadi kesempatannya itu jadi berkurang gitu. Nah, misalnya dengan dia tidak pintar, mungkin dia tidak bisa mengambil kuliah kedokteran atau insinyur gitu ya. Nah, akibatnya kesempatan untuk pekerjaan pun menjadi lebih rendah. Kesempatan pekerjaan menjadi lebih rendah, akhirnya sosial ekonominya pun akan turun. Nah, akhirnya balik lagi, sosial ekonomi turun, berkelanjutan. Sosial ekonomi turun, mungkin nanti ekonomi keluarganya juga turun. Ekonomi keluarganya turun, anak-anaknya nanti mungkin stunting lagi karena nutrisinya juga kurang. Akhirnya muter terus kayak lingkaran setan. Iya, makanya ya jangan sampai gitu deh. Nah, terus jadi yang namanya stunting itu kalau masih weight faltering ya, berarti perlambatan pertumbuhan, itu IQ bisa turun 3-4 poin. Nah, kalau sudah jadi stunting itu bisa turun sampai 15 poin. Ya, eman-eman ya, Mbak ya. Eman-eman banget. Terus kemudian bisa akibatkan imunitas turun, fungsi kognitifnya turun, dan juga gangguan tumbuh kembang. Gitu. Ya, karena ya itu perkembangan otaknya jadi nggak maksimal lah, kecil, gitu. Jadi nggak maksimal lah, gitu. Mungkin itu dampaknya ya. Jadi sebetulnya secara umum kualitas generasi penerus kita itu loh yang harus kita kejar, jangan sampai terjadi stunting. Jangan sampai. Kemudian dokter, kondisi bagaimana yang harus diwaspadai untuk resiko terjadinya stunting sendiri, Dok? Oke. Jadi ini yang paling penting kita deteksi ya, deteksi ini anak nih kelihatannya mau stunting apa enggak nih gitu ya. Nah, jadi ada nakes itu harus lebih aware ya, lebih aware kalau misalnya sudah terjadi weight faltering. Nah, apa sih weight faltering itu? Weight faltering itu perlambatan dari pertumbuhan, pertumbuhan. Nah, itu jadi kalau sudah terjadi weight faltering itu kita harus mulai waspada, orang tua juga harus mulai waspada. Ini yang pengetahuan ini yang harus kita harus tahu. Gitu. Nah, sekarang weight faltering itu adalah perlambatan pertumbuhan tadi ya. Jadi perlambatan pertumbuhan tuh yang betul itu kalau misalnya di kita nimbang berat badan ya, di KMS tuh ya, di buku KIA. Oh iya, buku KIA tuh penting banget. Yang pink itu penting banget ya. Nah, di buku KIA itu ya, itu kan ada grafik ya, grafik. Nah, ada grafiknya. Nah, itu harus sesuai pitanya. Nah, kalau perlambatan warnanya itu ya yang ada hijau, kuning, harus sesuai pitanya. Nah, kalau misalnya ternyata dia terjadi pendataran atau penurunan atau naik tapi udah mulai nggak sesuai pita, nah itu kita harus hati-hati. Itu udah tanda-tanda weight faltering. Itu harus sudah ada tindak lanjut, gitu ya. Nah, terus jadi apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Nah, untuk nakes sendiri itu kita harus melakukan mencari penyebab, harus anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan kemudian tadi pemeriksaan antropometri. Nah, antropometri itu yang penimbangan berat badan, tinggi badan. Nah, maka dari itu buku KMS itu penting banget dan harus diplot titik-titiknya itu harus diplot. Jadi kita bisa tahu gitu loh trennya bagaimana, tren pertumbuhannya itu bagaimana. Nah,
setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, kita bisa menemukan diagnosisnya dan masalah apa sih? Masalahnya tadi ASINya nggak adekuat, ya harus diperbaiki ASINya. Terus atau mungkin masalah-masalah diare berkepanjangan, misalnya diare berkepanjangan karena alergi susu sapi misalnya. Nah itu kan ada intervensi, misalnya harus ganti susu, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita tahu diagnosis dan masalahnya, tadi kita perlu tata laksana nutrisi dan kalau perlu obat kita berikan obat. Nah, terus kemudian dievaluasi, nanti kita evaluasi sekitar 2 mingguan mungkin ya. Nanti kalau misalnya memang diperlukan rujuk, ya kita rujuk ke tempat yang lebih tinggi gitu untuk mendapat penanganan yang lebih baik. Nah, sekarang pesannya buat orang tua nih. Nah, tadi nakes tugasnya seperti itu. Nah, orang tua bagaimana tugasnya? Nah, orang tua itu tugasnya memantau pola pertumbuhan tadi itu. Caranya adalah dengan setiap bulan rutin periksa ke posyandu ya. Jadi biar tiap bulan itu bisa ketahuan nih berat badannya bagaimana. Dan begitu udah ketahuan weight faltering, sudah ada tindak lanjut. Gitu. Langsung jadi dibenerin langsung gitu. Jadinya nggak sampai terjadi stunting gitu. Mungkin itu Mbak ya. Oh iya. Yang terakhir ini Dok, closing statement dari Dokter Dewi untuk masyarakat Kendal tentang percepatan pencegahan stunting ini Dokter. Oke, untuk masyarakat Kendal ya Mbak ya. Oke, untuk masyarakat Kendal dan terutama untuk teman-teman nakes nih, ayo kita bersama-sama mencegah terjadinya stunting ya. Kemudian untuk orang tua yang masih memiliki adik-adik balita ini ya, diharapkan rajin memeriksakan anaknya ke posyandu atau ke puskesmas untuk menimbangkan berat badan, kemudian mengukur tinggi badan. Diharapkan dapat terplot di grafiknya sehingga terjadinya weight faltering bisa ketahuan. Kita bisa mendeteksi terjadinya stunting. Nah, terus kemudian kita juga bisa melakukan intervensi dari awal. Mungkin itu ya Mbak Sari ya untuk ininya pesan buat masyarakat Kendal ya. Menarik sekali ya sahabat Oke Sapa, tema kita hari ini bersama Dr. Dewi Laksmi tentang percepatan pencegahan stunting. Nantikan episode berikutnya di Oke Sapa tentang tata laksana nutrisi untuk pencegahan stunting. Yang terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan, jalankan 5M, stay safe, stay healthy, and stay happy. Saya Sari dan Dr. Dewi Laksmi SPA pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke Sapa.